satunya nikmatnya surga niku ketampanan wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti gantengnya niki semuanya sama seperti gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian yang terakhir, semua bahasanya sama. Nah, bahasa yang digunakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bahasa Al-Qur'an dan bahasa Nabi sehari-hari, bahasa Arab. Makanya kita dahulu di pondok pesantren dididik belajar bahasa Arab itu sehingga kita bisa mengerti daripada mengartikan kitab ini. Disuruh niat apa? Disuruh niat ngamalkan bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab karena itu bahasanya Nabi. Sehingga belajarnya pun dapat pahala. Mempelajari bahasa yang mendapatkan pahala besar ya bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasanya Al-Quran. Sekarang kalau ada orang, kalau kita tidak suka dengan akidah yang saat ini, dan itu pun terjadi dahulu karena urusan politik. Sekarang ini Arab Saudi lebih dikuasai daripada akidah yang berbeda dengan ahli sunnati wal jamaah. Dahulu kalau kita rentet ke masa yang lalu, itu ya lagi-lagi ada urusan dunianya. Nah, kalau kita tidak suka dengan akidahnya, bencilah dengan akidahnya, jangan benci dengan bangsanya. Nabi yang mengatakan, bahkan Nabi terang-terang dia kata, ana Arabi, aku adalah orang Arab, Sayyidul Arabi wal Ajam, pemimpinnya orang-orang Arab dan orang Ajam yang bukan orang Arab. Jadi jangan kita meniru orang-orang Yahud. Dikatakan oleh Imam Ghazali, waqad kana ulama'ul Yahud, mereka petinggi-petingginya Yahud, ulama-ulamanya orang-orang Yahudi, yungkiruna ma'rifata Rasulillah, mereka mengingkari Rasulullah SAW, padahal mereka tahu kalau itu adalah Nabi yang diutus di akhir zaman. Sebab apa? Khifatan min an tabtula ri'asatuhum, takut kekuasaan mereka hilang. Sehingga mereka berharap Nabi itu Allah turunkan dari bangsa Yahudi. Tapi karena tidak Allah turunkan dari bangsa Yahudi, mereka tidak mau mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sababus sabi', sebab yang ke-7, khabasun nafsi wa suhuha, rusaknya jiwa, rusaknya hati, itu penyebab adanya kedengkian. Fatajidu man idza wusifa lahu tirabu umurin nas wa fawatu maqasidihim fariha, rusaknya jiwa. Jadi kalau ada orang yang dia tidak sukai kok ternyata dibully sama orang lain, dia senang. Wah, dia punya tetangga paling dia benci, kemudian tetangga ini kebetulan kena masalah sehingga tetangga ini susah, senang dia. Kita senang, yang melihat tuh senang. Maka ini termasuk kalau kita ini punya hati rusak, hancur hatinya nih. Wa huwa yuhibbul idbar li ghairihi wa yabkhal bi ni'matillahi ala ibadih. Sehingga di saat ada orang yang tadi susah kemudian dibuli karena dia senang, dia pun tidak mau membantunya. Sehingga masuk penyakit apa? Suhud, syahih. Syahih itu tingkatannya di atasnya bakhil, pelit, super pelit. Dan orang yang pelit belum sahih ini. Makanya sampai Nabi katakan ittaqus suha, hati-hatilah kalian dari penyakit super pelit, karena penyakit super pelit ini menjadikan kalian tidak pantas masuk surga. Nabi katakan dalam hadis lain, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh daripada Allah. Allah tidak suka lihat orang yang pelit. Jauh daripada manusia. Kita pun manusia tidak suka dekat dengan orang yang pelit. Coba, panjenengan lebih senang punya teman yang dermawan apa yang pelit kira-kira? Ya pasti yang dermawan. Teman yang kalau kita susah itu langsung gerak cepat, langsung bantu, ora usah mikir panjang. Biasanya saya mikir panjang itu ya pelit nih. Mau bantu orang masih istikharah, membantu orang kok istikharah. Nah ini orang tidak ngerti caranya istikharah, nggak ngerti nih. Istikharah itu untuk sesuatu yang kita bingung.
Kita bingung ini sesuatu yang baik apa tidak. Kalau sesuatu yang baik tidak usah diistikharai. Misalnya ada orang tua datang ke rumah kiai, kiai saya mohon dibantu istikharah. Istikharah napa Pak? Istikharah damel anak kula. Anak saya ini kepingin, ada dua pilihan, kepingin mondok, satu lagi ditawari kerja di bank. Coba jenengan istikharai, tidak perlu istikharah lah ngoten. Ya mondok jelas lebih baik daripada kerja di bank. Datang pemuda ke rumah, Beb tolong diistikharai Beb, ini ada dua calon wanita yang ingin saya intinya saya kepingin minta melamarnya, cuma saya bingung mana yang harus saya lamar. Yang satu ahli majelis, menutup aurat, ahli sholat. Yang satu orang tahu kudungan, orang tahu sembahyang, orang tahu majlisan. Tidak usah diistikharai kalau gitu. Ngapain diistikharai? Sudah jelas yang baik yang mana. Istikharah itu kalau untuk sesuatu yang kita bingung mana yang baik, mana yang tidak, baru istikharah. Apa sih istikharah itu? Minta petunjuk daripada Allah. Lah ini sudah dikasih petunjuk masih minta petunjuk lagi. Petunjuk apa? Akhirnya kayak Bani Israel, ya. Disuruh nyembelih sapi masih tanya sapinya warna apa. Pokok sapi kan kan. Akhirnya dipersulit karena banyak tanya, dipersulit. Sapi safra'un safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Sapi yang kuning keemas-emasan yang kalau dilihat itu nyaman, dilihat itu enak. Ada kesulitan. Tanya lagi, sapi yang dibuat bajak sawah apa sapi yang sekedar diingu? Tambah dipersulit, yang sekedar diingu. Kados ngingu kucing nih lho. Coba, di mana-mana sapi kalau tidak dijual belikan ya dibuat bajak sawah. Mempersulit dirinya sendiri karena apa? Banyak tanya. Sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih tahu, masih ngeyel. Sampai akhirnya Allah bacakan dalam Al-Quran sehingga Allah katakan hampir saja mereka tidak bisa melakukan perintah Allah itu, perintah Nabi untuk menyembelih sapi. Nah, ini minta petunjuk ya seperti itu caranya istikharah ya. Kemudian wa yabkhal bi ni'matillahi ala ibadi, dan dia pelit untuk membantu orang lain padahal dia punya nikmat daripada Allah, dia tidak mau berbagi nikmat itu kepada orang lain. Walaysa lahu sabab illa khabasun nafs wa ridalatu taba, dan tidak ada sebabnya kecuali karena rusaknya hati. Kepingin ngelihat orang itu susah. Ada orang-orang model seperti itu. Ngelihat tetangganya susah itu biasa-biasa aja, mati hatinya.